Vaksinasi COVID-19 diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Vaksinasi gotong royong sumber biayanya berasal dari perusahaan atau badan usaha, jadi tidak boleh ada beban pembiayaan kepada penerima vaksin atau karyawan. Kita berharap nantinya di bulan Agustus atau maksimal di bulan September sudah mencapai jumlah kurang lebih 70 juta. Pemerintah menjamin vaksinasi COVID-19 diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, atas usulan dari dunia usaha melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang ingin membantu program pemerintah, mulai 18 Mei 2021 lalu diselenggarakan program vaksinasi gotong royong. Dr. Siti Nadia Tarmizi MEPID, juru bicara vaksinasi Kemenkes menyampaikan, vaksinasi gotong royong sumber biayanya berasal dari perusahaan atau badan usaha, jadi tidak boleh ada beban pembiayaan kepada penerima vaksin atau karyawan. Jadi yang pertama bahwa kita tetap menyampaikan bahwa vaksinasi ini diberikan kepada sasaran secara gratis. Nah, pemerintah sudah menjamin akan memberikan vaksinasi ini secara gratis kepada seluruh sasaran sebanyak 181,5 juta. Nah, kemudian atas usulan dari dunia usaha yang tentunya ingin membantu program pemerintah, mengusulkan mekanisme yang kita sebut sebagai vaksinasi gotong royong. Sehingga proses vaksinasi COVID-19 yang kita jalankan saat ini ada dua mekanisme, yaitu mekanisme vaksinasi melalui program pemerintah dan vaksinasi melalui program vaksinasi gotong royong. Nah, kedua-duanya ini artinya untuk si penerima vaksin tidak dibebankan biaya apapun. Kalau program pemerintah itu adalah dibiayai oleh melalui keuangan atau anggaran bersumber pemerintah, tapi kalau untuk vaksinasi gotong royong akan dibiayai oleh perusahaan, badan hukum atau badan usaha, termasuk UMKM yang nanti akan membelikan vaksin dan biaya penyuntikan vaksin tersebut dibayarkan oleh perusahaan. Jadi tidak boleh ada beban pembiayaan kepada para penerima vaksin. Nah, tentu kedua mekanisme ini bertujuan untuk lebih cepat dan lebih banyak orang mendapatkan vaksinasi sehingga setiap individu akan mendapatkan kekebalan untuk dirinya sendiri, dan kemudian kalau sudah banyak, apalagi kalau vaksinasi gotong royong itu kan dilakukan pada sebuah kelompok ya, artinya di dalam kelompok tersebut akan diharapkan muncul kekebalan kelompok atau kekebalan bersama. Profesor Dr. Hasbullah Tarbani MPH DRPH Chairman of the Indonesia Health Economic Association menuturkan apa yang diupayakan Kadin dan pengusaha Indonesia untuk memvaksinasi tenaga kerja Indonesia merupakan pelengkap demi mempercepat cakupan herd immunity. Tapi harus dari Prof ini. Sudah dijawab ya rupanya. Begini Pak, nih kalau dalam agama Islam yang vaksin pemerintah itu namanya pekerjaan wajib Pak. Kemudian yang dikerjakan oleh Kadin itu namanya pekerjaan sunnah. Sunat itu dikerjakan baik, tidak dikerjakan juga nggak apa-apa. Nah, dalam hal ini Kadin lebih baik menggunakannya karena dari hitung-hitungan ekonomi akan lebih menguntungkan buat ekonomi, buat Kadin, buat anggota Kadin, buat negeri ini kalau Kadin ikut mempercepat penyebaran vaksinasi kepada khususnya tenaga-tenaga kerja sehingga mereka bisa berproduksi. Jadi sangat disetujui oleh akademisi dan ini merupakan memang komplement yang sangat bagus untuk mempercepat mencapai pencapaian imunitas kumpulan atau kelompok herd immunity. Sinta Wijaya Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional menuturkan, Kadin juga mengimbau perusahaan yang sudah mendaftar agar bersabar karena suplai vaksin untuk program vaksinasi gotong royong ini datang secara bertahap.
Ya, jadi itu memang yang paling sulit ya, Mbak, karena memang yang sampai dengan hari ini yang sudah daftar di Kadin itu sudah lebih dari 28.000 perusahaan dengan ada peserta hampir 10,5 juta. Nah, kalau kita lihat di alokasi pertama itu kan yang datang baru 500.000 dan itu pun harus dibagi dengan BUMN, jadi swasta cuma dapat 300-an ribu. Kemudian alokasi kedua juga demikian, kita harus lihat nanti berapa yang akan diperoleh oleh swasta. Jadi memang kalau dilihat ini memang yang utama gimana caranya kita bisa memenuhi demand yang saat ini begitu besar ya. Jadi kalau ditanya prioritas sebenarnya untuk alokasi pertama itu kita mendapatkan arahan dari pemerintah untuk diprioritaskan terlebih dahulu sektor manufaktur di daerah Jabotabek. Jadi itu mengapa pada saat kita launching tanggal 18 Mei itu dimulai di Jababeka di Unilever, pabriknya Unilever, untuk sesuai dengan arahan prioritas awal memang seperti itu. Jadi selain daripada sesuai dengan pendaftaran yang sudah mendaftar di Kadin, itu juga ada urutan pendaftarannya, tapi kita juga memprioritaskan sektor dan zona yang saat ini menjadi prioritas pemerintah gitu, supaya bisa inline dan memang itu mereka yang didahulukan untuk mendapatkan alokasi. Itu pun juga nggak bisa sesuai permintaan. Bio Farma memiliki komitmen sekitar 15 juta dosis vaksin Sinopharm untuk menyukseskan program vaksinasi gotong royong. Selain itu, masyarakat dan perusahaan perlu tahu bahwa program vaksin gotong royong tidak wajib. Semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah, sehingga apabila tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti vaksin gotong royong, sangat dianjurkan untuk mengikuti vaksinasi program pemerintah. Muhammad Asbir, Radar TV melaporkan.